Gimana caranya bikin storytelling yang relatable? Joan Aurelia, Yes. sahabatnya Jemima. I know, girl. Sudah belasan tahun. Yes. Kayaknya lebih deh. Belasan tahun, masa kalau kita sahabatan Oh, iya. puluhan tahun, umur lo berapa? Beb? Iya bisa lah, oke lah. Emi boleh cerita Oke, dulu oke. Joan ini siapa? Dan- Yes. Perlu ceritain ya, Ci? Iya, perlu, Joan perlu, ini perlu. sahabat aku. Cek gitu. Iya udah. Joan ini sahabat aku, cek gitu. Nah kita itu kenal di kampus, sama-sama kuliah di jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya jurnalistik. Betul. Nah terus Joan ini kerja di media, kita sempat kerja di media bareng di majalah. Terus juga Joan, masalahnya Joan tuh kerja di media. Salah satu teman kita, salah satu anak jurnalistik yang setia, Konsisten. ya. Yes. Dari kuliah sampai sekarang masih di bidang itu, jurnalistik. Betul. Mungkin medianya berubah-berubah, bahkan target market medianya pun beda-beda gitu. Betul, Tapi dia terus ada di situ. Yes. Dan itu membuat gue bertanya selalu sampai sekarang tuh kita selalu kalau lagi ngumpul nggak ada dia nih, misalnya lagi ini, John apa kabar? Masih dia di media. Semua pada gitu selalu nanyanya somehow ke aku, Holmes. Karena kayak aku tuh semacam kayak spokesperson ya. Betul. Ya kan? Ya, thank you. Lu Berasa juga penting gue punya Iya. spokesperson. Bener, karena kayak semua tuh selalu bertanya, gila ya Joan masih bertahan ya Betul. di dunia jurnalistik gitu ya, atau kayak di dunia media gitu kan. Nah kenapa sih Jo, lo tuh terus bisa konsisten? Karena kan ya mulai di kuliah jurnalistik, kerja di bidang majalah Cosmopolitan. Mm-mm. Itu majalah pertama lo bukan sih? Iya, Cosmopolitan. Iya, majalah Cosmopolitan. Terus lo pindahlah ke majalah Dewi. Bener gue? Betul. Oh, terus habis itu Tirto. Terus Iya. habis itu ke mana? Habis itu freelance. Tapi Iya. tetap di bidang media. tetap. Bahkan itu kan media yang beda-beda gitu. Target marketnya semua tuh bermacam. Bahkan di Tirto udah dikasih show sendiri. Exactly. Show. Itu apa? Show. Ya, ada Apa ya? yang lain Oh, dong. itu yang Ada lain. dong. Nggak boleh. Show. Oh iya. Nah itu Jo. Terus kenapa lo tuh konsisten gitu loh di jurnalistik atau media gitu? Jadi sebenarnya gue juga nggak pernah terpikirkan untuk jadi sekonsisten ini teman-teman gitu. Oke. Jadi ini jujur aja ya, usaha-usaha untuk tidak bekerja lagi di media itu pernah saya lakukan. Oke. Gitu, tapi ternyata jalannya ketutup. Jadi jalannya masih di media. Jadi Oke. mungkin kenapa sih awalnya gitu mau kerja di media? Aku tuh ngerasa kalau misalkan orang hidup itu kan pengen lah ya kita jadi manfaat untuk orang lain gitu. Benar. Nah, aku ngerasa ketika bekerja di media dan ada produk yang bisa kita baca untuk bertahun-tahun lagi gitu, selama apapun itu tuh jadi kayak hal yang bisa bermanfaat untuk hidup orang lain gitu. Oke. Jadi sebenarnya goal utamanya itu. Dan kenapa sih harus spesifik di media? Karena mungkin terpaparnya dengan konsep itu dari kecil. Jadi kalau dari kecil kan papa dulu kan bapak-bapak suka baca koran ya. Iya. Sama benar. bapak gue juga. Jadi Masih. dari kecil itu dibiasakan kayak oke, baca koran, nonton TV, kalau nonton TV nontonnya berita gitu, jangan mengutamakan tayangan-tayangan hiburan dulu tuh gitu. Nah mungkin karena yang terpapar itu hal itu terus menerus, jadi yang ketempel di sini, oke, aku mau jadi pekerja di media dan aku tahu profesi tersebut berdampak baik Ya, gitu untuk benar-benar. tidak hanya untuk hidupku tapi juga untuk hidup banyak orang. Mereka bisa tahu informasi dan dari situ kita nggak tahu dampak-dampak besar lain yang bisa terjadi. Kayak gitu sebenarnya. Kayak mungkin lo dikirim ke ini kan ya, maksudnya kayak kalau dulu ya kayak ada apa sih koresponden di luar negeri gitu kan, koresponden berita perang gitu kan, mereka Iya. pergi jauh terus tapi ya membawakan impact dengan memberitakan itu ke negara kayak belahan dunia lain gitu, Iya, semacam kayak gitu. Kan sangat useful ya di zaman-zaman itu Iya, gitu. iya. Dan ya siapa sih kayak yang nggak ngeliat, oke zaman dulu tuh yang masih ada di TV tuh siapa sih? Ya Desi Anwar, kayak keren gak sih? Gitu. Iya, benar-benar. Gitu, jadi dulu tuh ngeliat-ngeliat tuh mau lah ya juga jadi jurnalis itu. Iya ya, sampai akhirnya pun lo masuk ke majalah juga gitu kan. Iya, masuk dulu ke majalah ya. Emang
oke mungkin mikirnya majalah apa sih impactnya Iya. gitu kan. Oh my god, Apa so sih impactnya much. gitu-gitu. Iya. Tapi oke lah kalau dulu tuh gue mikirnya gini kan orang macem-macem ya gitu, nggak harus yang serius-serius. Mungkin kalau majalah ya dulu belum kita ada Instagram, medsos, ya hiburannya dari situ kita Majalah. baca. Ya kita baca artikel-artikel yang cukup relaxing kan. Iya, iya. Soal gimana sih kalau misalnya gue ada masalah dengan temen di kantor Iya. gitu. Atau aduh kok gue belakangan sering merasa cemas ya, kira-kira nih kenapa sih. Dan pada masa itu di tahun 2010-an atau sebelum itu majalah mengakomodasi itu, majalah perempuan ya. Iya. Kayak benar. gitu. Ini menurutku harus kita acknowledge juga peran itu gitu. Betul. Cowok pun juga. Iya. Pada majalah. masanya ya Instagram gitu majalah-majalah cetak itu. Kamu lu bacanya apa, Homs? Tuh Aku baca Trax sama Trax. Hai, Iya, ya kan? tuh, iya. nyampe deh. Satu grup kita deh. Terus ya itu terus udah gitu bisa tiba kerja di majalah-majalah yang dulu kita baca gitu kan. Iya, Kayak dream benar. job banget dulu. Bener juga ya. Coba aku mau tanya sama Juan. Aku soal ini banget ya, biasanya ngomong gue. Kalau kayak yang tadi Juan bilang kan itu mungkin kalau Juan ngikutin konsep ikigai gitu ya, kan ada itu what the world needs kan, dikasih value-value kayak gitu. Tapi kan ada satu sisi kayak what I like gitu ya. Maksudnya kan ada what the world needs, what we're good at, sama apalah how we paid for, sama things that I love gitu. Tapi emang kalau lihat dari sisi itunya emang apakah suka jurnalis things that I love apa gimana dari Juan sendiri? Sebenarnya ada sisi sukanya juga gitu. Oke. Jadi kayaknya kalau nggak suka nggak mungkin bertahan Iya selama deh. itu. Betul. Benar. Iya, Gitu. Gila. Jadi di jurnalisme itu kan ada berbaginya. Di situnya aku rasa. Oke. Jadi Iya. kita berbagi informasi gitu dengan narasumber juga berbagi cerita-cerita ke kita. Apalagi di sini mungkin teman-teman juga bisa dikasih gambaran kalau aku bergeraknya bukan di berita hard news. Iya, Gitu ya. benar. Jadi ada beda banget gitu. Kalau berita hard news kan kita setiap kali mengabarkan apa, ada breaking news, ada banjir di mana, ada gempa di mana. Nah, Iya. kebetulan aku bukan di ranah yang seperti itu dan bukan di ranah 5W1H. Gitu. Kayak gitu. Jadi aku lebih ke feature. Jadi maksudnya feature ini adalah tulisan-tulisan panjang yang fokusnya di human interest gitulah. Nggak selalu human interest sebenarnya. Jadi bisa juga isu-isu yang mungkin lebih serius dari itu, tapi kemasannya itu long lasting. Jadi kalau kalian baca kapan aja bisa tetap relevan dengan kalian gitu. Aku bergerak di situ. Oke. Tetap informatif gitu ya. Tetap informatif, tapi kita panjang jangka waktunya kayak gitu. Kayak isu lingkungan gitu-gitu ya misalnya. Iya. Kalau sekarang lagi yang itu ya, gitu lingkungan, energi gitu-gitu. Nah, kalau ngomongin kayak lu bilang tadi kayak sekarang tuh lagi emang ngomonginnya tentang seperti itu. Menurut lu sendiri nih, Joan, gimana sih dengan kayak perkembangan, susah banget ya bahasanya ya, perkembangan dunia jurnalistik sekarang ini, dulu sampai sekarang gitu. Menurut lu gimana sih? Karena kan kita sekarang kayak tadi lu bilang kan kayak kita tuh sekarang Instagram, tapi dulu tuh kita bacanya majalah iya, gitu iya. loh. Dulu monthly atau weekly ya majalah tuh? Monthly. Monthly kan tuh ya. Kita dapat diasup informasinya sebulan sekali gitu kan. Sekali atau Kayak- kalau koran ya setiap hari. hari, betul. Tapi kalau Femina tuh weekly. Oh, oke. Jadi ada weekly, bi-weekly, monthly. Iya. Kalau yang tebel-tebel itu ya monthly. Monthly, Kalau iya. yang agak lebih tipis macam Femina ya weekly Iya, gitu-gitu. iya. Nah, Jadi kalau misalkan, oke kita ngomongin yang sekarang dulu dan maaf banget ini bukan kabar baik ya teman-teman ya. Jadi emang kondisi medianya juga jurnalisme secara keseluruhan memang sedang tidak baik-baik saja ya gitu. Jadi kayak misalkan di Indonesia aja di dalam 2 bulan terakhir ini kita dengar kabar soal media, bukan kita ya, kami ya, dengar di ekosistem itu mendengar kabar soal ada media-media yang ditutup, karyawan-karyawan yang kemudian diputus hubungan kerjanya, gitu-gitu. Nah, ini juga sebenarnya tidak hanya terjadi di sini, ini terjadi juga secara global, gitu ya, dan juga perubahan-perubahan kebijakan, perubahan-perubahan arah dari media itu udah terjadi di mana-mana. Terus kita sekarang juga saingannya dengan buzzer-buzzer gitu-gitu ya, kayak
susah banget ngelawan mereka. Betul. Duitnya juga lebih besar mungkin kan Oh, gitu. Nah, terus juga cara orang mengkonsumsi informasi juga beda. Jadi cerita dari yang aku alamin sendiri selama setahun belakangan ini gitu. Jadi sempat kan kerja dengan beberapa tim gitulah ya, yang anggota-anggotanya masih muda-muda banget, Oke, masih oke. kuliah. Itu kalau masih kuliah tuh kan beda umur sama kita kayak jauh banget ya, kayak Lumayan. hampir lumayan agak setengahnya kali ya. Iya, iya, iya. Lumayan. Iya kan lumayan. Terus lo ngomong lumayan, gue terus meng-highlight itu. Udah berusaha kita alihkan. Iya, udah sedih tapi kok saya tidak mudah teralihkan ya. Jadi ya udah kan, ya tentu kayak produk yang dibikin untuk media ya. Iya. Tentu kenalan, terus aku nanya-nanya gitu, gimana sih kalian-kalian ini, kamu sama temen-temenmu di kampus kalau misalkan lihat info-info tuh dari mana? Oh dari medsos. Kamu masih suka baca media massa gak sih? Iya. Walaupun online lah ya kalau sekarang. Iya. Enggak Kak, dan ini gak cuma satu orang. Dan maksudnya mereka adalah mahasiswa jurnalistik, mahasiswa ilmu komunikasi. Wow. Gitu, mahasiswa dan mahasiswi ilmu jurnalisme, ilmu jurnalistik. Ilmu jurnalistik. Gue salih banget kalau salah ngomong gitu. Iya. Kayak gitu, dan mereka juga sudah tidak lagi mengkonsumsi media gitu. Kayak gitu. Iya, iya, Tapi iya. kalian Mungkin masih ada juga yang masih ya, cuman Iya, iya. aku nggak tahu persentasenya nih ya. Tapi apakah mereka memperoleh informasi media itu ya berarti dari social media? Dari sosial media ya, Oh. homeless media gitu. Jadi Bilangnya ada istilahnya sekarang homeless media. Jadi media-media yang emang eksisnya di platform media sosial tanpa punya website. Oke. Ada itu. Oh jadi emang cuman social media aja gitu Social ya? media aja. Oh. Itu istilahnya homeless Homeless media. media. Oke. Di situ sekarang trennya menurut gue. Iya, Tren iya, orang menyimak informasi dari homeless media. Kayak Oke. gitu. Nah, kalau ditarik ke belakang, itu sebenarnya kan sosial media itu emang munculnya kan di 2010-an, kayak gitu-gitu ya. Baru-baru tuh. Heeh. Tapi gimana? Apa secara jurnalisnya sendiri, apakah gayanya tuh perubahannya se ekstrim itu? Karena kalau ingat dulu, zaman ada namanya citizen citizen jurnalistik kan, kayak dulu kalau Kompas punya Kompasiana, orang bisa nulis sendiri gitu-gitu Iya. kan. Masih tuh sampai sekarang ya. Oh iya sampai sekarang iya. Terus akhirnya ya udah setiap orang bisa jadi jurnalis kan Iya. dengan dia nulis itu. Walaupun sekarang udah pakai sosial media masing-masing, story apa viralin gitu-gitu kan. Iya benar, Nah. banyak banget ya bikinnya. Itu gimana? Maksudnya shifting gayanya tuh kayak gimana sih? Maksudnya apa perubahan behavior masyarakatnya pun gimana sih? Maksudnya dengan ada pergeseran kayak gitu? Mungkin kayak gue ambil dari hal yang sangat-sangat klise banget ya. Klise banget nih dari tahun itu, 2010 ya. Iya. Gue ingat banget. Jadi kita berangkat lagi-lagi dari pengalaman diri sendiri. Kita di Cosmo waktu itu udah diharusin gak sih kalau misalnya pergi keluar, kita gak cuma nulis untuk majalah, tapi kita mikirin apa sih konten yang bisa untuk website. Benar, waktu itu Iya kita kan? gitu. Pas ada website Gitu. kan. Iya. Terus waktu itu briefnya tuh waktu itu masih tulisannya lebih pendek aja dari yang di majalah. Oke. Kayak gitu. Ini kita ngomongin perubahan yang kelihatan banget dan awal banget dulu deh. Iya. Nah di situ tuh udah mulai susah tuh kayak gimana ya? Ya kita kalau biasa nulis yang agak panjang terus Suruh paragraf 2 paragraf. ya Kok singkat banget. singkat banget terus ngomongin apaan ini gitu. Iya. Kayak gitu. Nah terus ketika pindah ke majalah Dewi, briefnya dari orang yang wawancara aku, kamu di sini mikirnya harus 360 derajat ya. Jadi sekali kamu liputan, outputnya ada 3. Jadi majalah 1, website 1, Social media. Instagram Instagram. juga. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi di situ kan karakternya udah beda-beda tuh ya Hum ya. Jadi di situ menurut gue ngerasa kayak, oh gue tuh diminta untuk versatile ya kalau bekerja di media yang populer. Oke. Gitu. Ini kan media populer nih, majalah populer. Gitu gaya hidup. Bukan Gitu. majalah populer, majalah Dewi. Majalah yang Majalah populer. Dewi, iya. Majalah yang terkenal. Terima kasih sudah diklarifikasi gitu. Kok ya nanti majalah populer loh nanti gitu loh ya kira-kira. Juga kayak, hah majalah populer itu apa? Emang ada? Iya, Gitu ya. udah nggak tahu mereka tapi lo tau nggak sih? Masih Tahu. tahu lo. Populer kan dulu yang Iya lah.
pakai baju-baju renang gitu. Iya, ketahuan kan angkatannya lagi-lagi. Iya kayak gitu. Jadi perubahan trennya tuh gitu tuh dulu awal-awalnya. Gitu. Terus berkembang lagi ke sekarang kayak dari yang di Tirto dulu ya. Kayak dulu kan Tirto ngaturnya tulisan format panjang ya. Feature format gitu panjang, kan. feature format panjang gitu. Terus lama-lama udah mulai masuk di 2019. Kayak kita juga harus melirik platform media sosial nih. Dan waktu itu kan Tirto gede banget di Instagram ya dengan infografiknya. Iya, itu bagus, keren banget. Itu juga waktu itu ternyata di 2019 ada keperluan ya untuk kita di ranah YouTube juga. Ya, Kita perlu penyesuaian lagi. Gimana konten format panjang terus video bisa jadi video yang tidak lepas dari DNA Tirto, tapi orang lebih mudah untuk menyimak informasi. Jadi perubahan di ranah jurnalistik tentu saja sangat berkaitan dengan ranah-ranah lain secara keseluruhan ya. Digital dan hal-hal lain yang mempengaruhinya gitu banyak banget gitu. Itu sih. Sampai sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal citizen journalism dulu Kompasiana. Kalau menurut kita kayak sekarang lebih gampang lagi ya, kayak orang-orang semua orang udah bisa langsung nggak harus ngirimin dulu atau apa kan, maksudnya orang-orang udah untuk jadi redaksi gitu. Orang-orang udah jadi jurnalis di platformnya sendiri masing-masing, betul. Nah itu sih yang mau kita explore, artinya yang jadi topik utama di kita kan adalah gimana caranya kita bikin storytelling yang relatable. Relatable as in kayak tadi Joan cerita, gaya ini tuh udah berubah banget nih. Sampai sekarang orang bahkan ya kalau lihat yang homeless media yang di Instagram gitu, mereka cuma nulis foto bukan caption, even headline. Mereka nggak baca captionnya nggak mereka baca, atau mereka cuma lihat headline, mereka komen gitu kan. Jadi kan benar juga. Makanya suka ada komen, biasakan baca caption. Biasakan baca caption. Iya kan. Makanya Kenapa lo kayak karena gue kan agak-agak gaptek atau nggak update gitu, jadi kayak biasa baca caption. Kalau ada yang kayak komentar gitu di bawahnya, misalkan ada yang komen kayak emang gimana sih ini, terus ada yang komen reply lagi di bawahnya bilangnya itu maksudnya emang agak effort sih Jo, lo klik reply-nya terus baca di bawah, makanya baca caption gitu. Beneran. Oke. Karena headline-nya clickbait doang kan. Benar. Nah ini related sama storytelling yang tadi Joan ceritain, dari satu feature bisa mikirnya 360 sekarang. Waktu itu ya, sekarang bahkan udah sampai ke headline. Beda kayak clickbait sampai caption gitu. Bener, clickbait tuh waktu itu tuh sampai sekarang sih ya bikin gemes gitu kan. Ini sebenarnya bener jurnalistik atau bukan gitu kan. Nomor 5 bikin kamu kaget gitu kan. Kita kan jadi buka artikelnya kayak kayak ternyata gitu. enggak juga sih kaget gitu. Nah, maksudnya clickbait. Pertanyaannya adalah gimana sih cara kita explore cara kita storytelling gitu. Mungkin ya bisa dimulai dari yang awal dulu, gimana sampai sekarang tuh gimana sih cara kita bikin storytelling yang 360 kayak tadi gitu. Nah, jadi kalau menurutku pekerjaan jurnalisme ini kalau di feature gitu ya, sebenarnya yang perlu diasah adalah sense gitu, apa kayak indera. Ya, pengamatan terhadap detail gitu-gitu. Terus juga rasa gitu-gitu, kayak perasaan kita gitu-gitu juga sih. Ini agak membingungkan mungkin ya bahasanya, tapi ya udahlah, kita pengamatan ke detail-detail itulah ya yang menurutku penting untuk kita amati terus gitu. Jadi biar orang yang menyimak informasi itu ngerasa masuk ke ceritanya dan ngerasa deket juga. Kayak gitu. Bener. Itu di tulisan. Kalau di tulisan mungkin kita bisa taruh deskripsi-deskripsi. Seperti misalnya kalau misalnya kamu lagi ngebahas soal apa ya? Naik cabe gitu atau apa? Enggak, harga naga. Naik harga cabe. Itu tugas kita dulu. Iya, itu kayak tugas kita waktu jurnalistik. Sumpah, ke pasar induk gue sering banget untuk tahu berapa harga cabe hari ini. Gitu, atau jangan cabe atau apa ya? Aduh, ini kayak suruh mikir topik ya. Oke, nih topik yang paling dekat sama aku ya, kayak
oke gimana sih rasanya jadi ojol lah, Oke, ojol minta THR Iya, baru-baru ini, kemarin iya ya, kan kemarin baru kan banget, iya. demo mereka merasa berhak mendapatkan tunjangan hari raya, Betul. gitu ya, dan minta pemerintah bikin aturan dan perusahaan minta untuk memberikan itu. Oke, nah terus dari situ mungkin lo pengen cerita gimana sih mereka hari-harinya gitu. Nah untuk menceritakan itu berarti kan juga kita amati gitu orang ini. Oke, orang ini tuh kerjanya pakai motor apa sih? Iya, Kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Motornya kayak gini. Terus ponselnya tuh gimana sih? Gitu. Oke. Terus dia kalau ngomong itu tuh gimana gitu? Apa dia ngomong tuh apa orang yang mudah menyampaikan ide yang ada di pikiran dan hatinya, atau dia orangnya sebenarnya kalau ngomong tuh perlu waktu untuk mencari kata-kata, atau dia sebenarnya pemalu, atau dia sebenarnya orangnya periang gitu, atau dia sebenarnya waktu diwawancara tuh dia lagi capek, kayak dia capek, dia udah kerja berapa lama ya hari ini, yang gitu-gitu tuh loh. Jadi fokus, pokoknya melihat juga sisi-sisi yang mungkin bukan jadi tujuan utama kita pas itu. Mungkin waktu itu mungkin angle cerita gedenya adalah kenapa mereka menuntut THR tadi. Tapi kita bisa mengawalinya dengan oh ya hari ini dia udah bekerja 18 jam gitu. Dan motornya yang dia beli 5 tahun lalu ternyata sekarang udah nggak mampu lagi untuk berjalan kencang di bawah gerimis karena mudah mogok. Kayak gitu-gitu, yang kayak gitu-gitu tuh loh. Jadi lo kasih kayak nuance gitu. Iya, kayak gitu. Menurut gue itu yang cukup penting karena biar yang membaca menangkap perasaannya. Iya, storytellingnya tuh di situ gitu kan. Ada atmosfernya. Jadi kayak membuat si pembaca, atau ya karena tadi konteksnya tulisan, membuat si pembaca itu merasa juga, oh gue ada nih di dalam situasi barengan sama Juan pas ketemu sama si ojol itu. Gitu. Makanya that's why untuk beberapa case pendekatannya lebih efektif pakai human interest stories kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke, jadi biar lebih berasa nih sisi humannya lebih diangkat gitu ya. Jadi kayak jadi isu-isu ini bisa lebih relevan sama orang yang baca gitu ya. Nah, walaupun tentu saja di bagian tengah itu kita harus ngejelasin konteks gedenya. Betul. Gitu, gimana sih sistem ini berjalan tuh udah pasti penting ya. Tapi untuk membawa kita sampai di titik itu ya tadi berangkatnya dari situ gitu. Seru. Gitu. Itu yang pertama. Terus kalau misalkan hal penting lain ini nggak di tulisan tapi di audiovisual, menurutku kayak keberanian untuk being vulnerable dan personal gitu. Jadi waktu itu tuh aku pernah bikin soal bapak rumah tangga. Ya. Gue tahu yang itu. Ya, jadi video waktu itu kita ngebahas tentang bapak rumah tangga. Oke. Kenapa sih bapak rumah tangga tuh dianggap enteng? Kenapa cowok nggak, kalau misalkan dia memutuskan atau situasinya lagi lebih kondusif kalau dia yang bekerja di rumah ngurus urusan domestik dan istrinya yang bekerja karena satu dan lain hal, kenapa kemudian itu jadi dipandang sebelah mata? Patriarka. Padahal kan sebenarnya enggak ya gitu. Jadi di situ aku cerita, ini kebetulan juga ya kayak bapak aku itu bapak rumah tangga sejak tahun 98 sampai dia meninggal di tahun 2011. Lumayan lama. Kayak gitu. Jadi dia kena pemutusan hubungan kerja gitu loh, krisis ekonomi kan 98. Nah di situ aku cerita bahwa aku dibesarkan oleh ayah yang seperti itu dan gimana sih hari-hari aku di rumah. Dia mengurusku tuh seperti apa sih, dan koneksi seperti apa yang kemudian aku miliki dengan dia karena dia yang lebih banyak di rumah. Kayak gitu, pola-pola pikir yang kemudian tertanam di pikiranku gitu-gitu. Nah di situ aku sharing sebelum kita masuk ke fenomena gede, kenapa kemudian ini dipandang sebelah mata, dan orang-orang di generasi kita, waktu itu di generasi kita sih emang itu tuh udah ada nggak, maksudnya orang-orang di generasi kita yang memutuskan untuk jadi bapak rumah tangga gitu. Ya ini mungkin waktu itu aku juga nggak tahu apakah mereka semua sekarang masih di posisi yang sama seperti saat itu.
bisa aja berubah kan namanya segala sesuatu. Tapi ya waktu itu yang aku sajikan itu. Jadi dan di topik-topik yang lain juga itu aku berusaha untuk mengungkapkan apa yang kurasakan terhadap topik itu kayak gitu. Jadi waktu itu soal apa lagi ya, aku juga kalau ini juga lupa lagi. Yang itu kan sih yang aksen, gue ingat salah satu aksen yang lo suka karena lo suka aktris ini. Siapa sih, kok gue jadi lupa siapa wanita yang main di itu loh, Crazy Rich Asian. Who's that girl? Itu kayak, maksudnya itu salah satu konteksnya karena lo selalu bilang sama gue, Mi dia cantik banget ya, bahasa Inggrisnya tuh lain gitu loh. Siapa sih perempuan itu? Kayak itu tulisan ya? Apa di video? Enggak, itu di video gue ingat kok. Itu kayaknya lo bikin itu. Kayak cara ngomong. Aku sudah lupa. Kan sudah ngomong. Iya. Aku kan ingat. Terima kasih loh. Oh iya. Iya, jadi kayaknya emang benar sih, kayak gimana caranya untuk biar storytellingnya tuh relatable, deket sama orang. Orang juga berasa lebih impactful. Itu mungkin ya dengan gitu lo membuka diri lo, berusaha kayak mungkin emang gak sama. Gue suka apa, mungkin kayak lo relate sama bokap lo. Mungkin emang misal nih nahu pembacanya, oh enggak bokap gue kerja, tapi paling enggak dengan lu denger cerita Joan, oh ternyata ada sisi itu ya, jadi lu tuh lebih mengerti orang-orang yang memiliki bapak rumah tangga, atau mungkin teman kita yang ya di saat itu ya generasi itu, generasi kita ini yang udah decide kayak, oh jadi kayaknya gue mau jadi bapak rumah tangga, jadi kayak oh ya mungkin ada alasan itu, dan melihat oh Joan tuh kayak gini ya, mungkin juga banyak anak-anak lain yang seperti Joan gitu loh. Jadi kayak emang being vulnerable itu ya salah satu kunci gak sih? Maksudnya kayak menurut salah gue satu bumbu untuk di audiovisual ya, kayak gitu. Terus juga ini waktu itu gue inget nih sekarang, waktu itu lagi ngomongin soal petani. Petani yang jumlahnya makin berkurang, orang-orang makin gak mau jadi petani. Iya. Iya kan. Nah di situ gue juga mengungkapkan di awalnya bahwa iya gue tahu kok, kayak gue juga sempet kayak agak-agak ngerasa jadi petani kok kayaknya gimana gitu ya. Tapi ya lo lihat aja trennya sekarang, kalau misalkan urban farming gitu, apa nggak semua orang jadi lari ke situ, walaupun nih konteksnya agak beda ya. Tapi kayak gue juga berusaha untuk mewakili pendapat mayoritas. Kayak gue tahu lo juga mikir bahwa ngapain amat gue jadi petani gitu-gitu. Iya. Tapi emang jadi di grabnya dari situ baru kita masuk dulu gitu. Betul. Tapi kalau petani sedih, bukan sedih, maksudnya yang kadang-kadang justru orang tuanya nggak mau anaknya jadi petani juga, kayak gitu-gitu kan. Itu kompleks ya emang permasalahannya. Sedih kayak kamu harus menuntut ilmu sampai kota, jangan kota, kayak bapak gitu kan. Padahal di kota mereka penting juga perannya gitu kan. Penting banget gitu-gitu. Nah itulah kayak gitu-gitu sih. Jadi berusaha mendekatkan diri, menganggap yang nonton nih teman gue sendiri kok. Bener-bener. Gitu. Dan juga gue nih gak ada bedanya sama penonton gue, cuman mungkin gue tahu hal ini lebih dulu aja, dan kayak lo perlu deh tahu. Iya. Sama kayak ngomongin salah jurusan kuliah gitu. Kayak gue tahu ini bikin pusing gitu-gitu, dan memang bukan salah kita gitu kalau kita nggak tahu jurusan apa yang mesti diambil gitu-gitu. Bener. Kurang lebih itu sih. Tapi being vulnerable buat gue menarik karena kayak tren sosial media sekarang pun orang tuh pengen lihat yang otentik kan, nggak mau yang terlalu dipoles, jadi kayak too perfect gitu ya. Jadi kayak justru ketika kita nunjukin vulnerability kita, kayak orang tuh lebih appreciate gitu kan. Ternyata ini di dunia jurnalis, tadi audiovisual ternyata lebih bisa diterima juga kan, lebih otentik, lebih relatable. Berasa relatable. Iya, waktu itu sih ukurannya, ya waktu itu ukurannya banyak yang nonton sama banyak yang komen ya. Dan ternyata ya waktu itu gitu. Iya. Tapi emang menarik kan, jadi emang salah satu bumbunya adalah being vulnerable dan relatable itu. Dan ini juga sih kayak core value apa yang pengen disampaikan ke penonton. Kalau aku dulu, tiba-tiba aku. Kalau aku dulu di program audiovisual itu ya, karena ngerasa di situ lebih ada kebebasannya dan gue jadi lebih bisa ngomong soal ini. Waktu itu core value yang ingin kita sampaikan adalah orang itu sebenarnya sangat perlu untuk mempertanyakan ulang nilai-nilai yang udah ditanamkan ke mereka dan yang udah jadi kebenaran umum.
Wow. Orang perlu, itu jadi patokan kita. Newsroom 63B akan bicara soal ini. Apapun topiknya kita balikin lagi ke sini. Iya, Itu core-nya. Kalian harus nemuin yang itu sih. Harus nemuin. Jadi apapun pembahasannya, aku bahas di situ soal oke, tadilah bapak rumah tangga. Oke, gue pernah bahas soal istilah pelakor dan kenapa perempuan yang harus selalu disudutkan. Kayak gitu-gitu. Terus? Memang kontroversial untuk beberapa orang. Tapi kita perlu mempertanyakan lagi, kok. Mungkin agak keras ya ini. Gue ngomongin soal child free. Gitu. Karena ya kenapa orang yang child free dipandang sebelah mata lagi-lagi itu. Kenapa orang mau foto bareng bule? Itu gue bahas, Nahum. Kenapa orang foto sama bule mau? Kenapa itu ya, kenapa kita nganggep mereka itu lebih keren dari kita? Lebih superior gitu-gitu iya, ya, lebih keren ya. Kayak gitu. Jadi pokoknya core-nya itu. Mempertanyakan kembali. Mempertanyakan ulang dan tapi itu emang relatable sih. Maksudnya kayak emang storytelling itu kan bentuknya ya audiovisual itu. Terus dengan kayak topik-topik yang seperti itu. Nah itu kan bikin menarik banget kan. Betul. Karena emang konsep yang lo buat audiovisual jurnalistik ini kan bagian dari storytelling. Dan di lewat situ kita jadi kayak, hah menarik juga ya. Topiknya itu juga penting kali ya, pembahasan, pemilihan topik yang betul di sekitar kita. Apalagi ngomongin value tadi. Ketika ngomongin value, jadi kepikiran. Ini mau nanya sih, karena kalau ketika kita ngomongin sosial media, penting untuk ketika ngomongin value, penting nemuin niche kita. Kita value yang mau kita share adalah mengenai pendidikan misalnya, atau mengenai musik misalnya kayak gitu. Tapi kalau di dunia jurnalis sendiri, apakah kayak niche kayak gitu tuh masih berlaku nggak sih? Kayak misalnya kalau media ini khusus ini apa kayak gitu-gitu. Apa sebenarnya 360 aja atau apa? Masih di media-media independen. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku melihat Project Multatuli, itu kan jelas tuh niche-nya apa. Betul. Magdalene, jelas. Dia nggak akan berubah dari situ. Jadi untuk media-media independen, niche-nya masih value-nya masih kuat banget gitu. Iya. Gitu. Konde.co kita juga punya gitu-gitu. Konde.co kok kayak pernah denger ya gue. Iya, ada sama kayak mirip-mirip Magdalene soal gitu. perempuan gitu. Karena Konde perempuan. Iya, jadi ada di media independen. Cuman ya itu media independen sendiri, ya sama lah kayak survive-nya juga susah kan. Namanya juga independen kecil gitu. Jo, challenging. Ini tuh relate gak sih? Kan karena tadi udah juga bahas kayak beberapa media banyak banget gitu kan. Kayak media-media beda-beda gitu dengan segala istilah perbedaannya gitu. Kalau lu sendiri, apakah lu sudah menemukan cara storytelling ini selalu sama yang lain gitu, sama media yang lain gitu? Apakah bisa dibedakan ataukah emang ya udah semua media ini bisa disamain dengan ramuan-ramuan itu? Untuk membedakan setiap media itu gimana sih? Kayak media-media kan pasti punya karakternya sendiri itu kan. Jadi apa yang mereka ceritain menurut gue udah sesuai sama DNA-nya mereka gitu loh. Kayak kelihatan bedanya sih. Oke. Ramuannya sendiri-sendiri berarti ya. Oke, walaupun dengan penulis yang sama gitu ya. Apakah sebagai penulis atau sebagai storyteller? Iya, karena case-nya sama Joan sendiri kan. Joan kan bukan identitas ya, maksudnya hal-hal yang melekat sama Joan emang gaya-gaya tulisan dan gaya penyampaian dia yang relate sama kayak tadi social issue gitu-gitu kan. Tapi walaupun nanti ketika Joan pindah media, itu kan tetap melekat gitu sama Joan karena itu kayak udah jadi karakter storytellingnya Joan gitu. Nah itu gimana tuh kalau dia pindah, apakah itu bisa tetap dipertahankan atau gimana kayak gitu gaya storytellingnya? Kalau menurut pengalaman gue sih itu sih agak sulit. Terutama untuk media-media luar ya. Gitu. Jadi kalau gue ini kan kalau untuk tulisan saat ini ya mungkin 2 tahun belakangan lebih banyak menulis untuk media-media di luar. Nah media luar ini juga karakter penulisannya tuh beda-beda. Gitu. Jadi memang berkompromi dengan itu. Mau gak mau gitu. Mau makanya tadi apa yang gue bilang di awal soal atensi ke detail segala macem itu tuh
memang bisa diterapkan tidak di semua media, memang di media-media tertentu yang memang memberikan ruang untuk itu, biasanya media independen. Oke. Gitu. Kayak tapi kalau misalnya kayak gue di media luar gitu ya menyesuaikan dengan karakter medianya gitu. Oke. Mungkin tetap ada ya rona-rona atau gaya tulisan. Biasanya gue memilih untuk memulai dari sesuatu yang sangat spesifik gitu, dari perkataan orang gitu-gitu. Itu, tapi itu pun tidak bisa selalu dipraktikkan karena karakter pembacanya kan beda ya. Betul. Jadi kalau ngomongin soal kita mau nulis untuk media luar, pertama-tama yang harus dipikirkan bagiku adalah mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mau kita tulis gitu kan asumsinya. Oke. Jadi kita harus menjelaskan dengan sangat padat dan juga tidak terlalu spesifik. Jadi nggak bisa tuh kayak berangkat dari persona gitu-gitu, mungkin agak sulit. Kita harus mengawali dengan di Indonesia ada ini, diterapin ini, big picture dulu, gitu. Kayak gitu. Jadi memang ramuannya nggak bisa satu untuk semua. Oke. John, lo punya gak sih tips untuk pendengar kita nih ya, teman-teman kita nih kan mungkin ya kayak tadi lo bilang banyak orang yang sekarang tuh udah bisa mulai jadi jurnalis via social media. Nah, atau via media apapun lah itu. Lo ada tips gak sih untuk mereka gimana caranya untuk memulai ya, selain being vulnerable atau being attention to detail atau apa lagi tuh Jo? Oke, yang pertama dulu ini agak abstrak tapi sangat diperlukan. Cari purpose-nya dulu mau apa. Purpose-nya mau gimana. Kalau aku kan tadi purpose-nya untuk orang perlu mempertanyakan ulang. Nah, purpose-mu nih apa? Kenapa kamu merasa penting untuk share? Kenapa kamu merasa hal ini perlu di-share ke orang? Gitu. Itu dulu. Nah, kalau misalkan itu sudah tahu, maka yang lain tuh kayak ngikutin. Yang lain kan kayak baca banyak. Baca banyak. Jadi baca banyak dari hal yang kamu misalnya suka. Oke, kalau kamu suka tulisan panjang, baca saja Project Multatuli. Iklan ya. Project Multatuli kalau di Indonesia. Mungkin kalau di luar kamu bisa baca apa ProPublica mungkin gitu-gitu ya. Nah, buku-buku juga gitu-gitu. Terus sekarang kalau di buku kan cara penulis juga bisa ngelatih kamu, nih apa sih yang perlu biasa gitu-gitu. Terus juga sering-sering mengamati gitu. Nih agak meditatif sih ya, tapi ya belajar mengamati juga. Apapun itulah, mau mengamati nafas lo sendiri juga gak apa-apa, sekalian meditasi gitu. Itu kan tapi storytelling. Untuk mengasah sensitivitas kamu itu gitu. 3 itu sih menurut aku. Sensitivitas bagus. Mengasah sensitivitas. Karena buat nangkep apa yang ada di sekitar kita kan peka Itu karena ini juga si Nahum, maksudnya gue ngerasa saking udah banyaknya info yang di-share gitu-gitu, kita udah pusing. Kadang-kadang tuh kita nyimak informasinya tuh tidak utuh. Iya. Kayak gitu. Jadi kita kan untuk sharing tuh perlu mengerti dengan cukup utuh dulu apa yang mau kita sharing. Tapi sekarang kan karena attention span-nya udah berkurang. Informasinya sudah terlalu banyak. Jadi untuk kita menangkap secara menyeluruh itu jadi agak menantang. Jadi perlu ambil waktu juga untuk itu. Terus juga mungkin yang terakhir tetap kalau bisa ya tetap biasa aja pemikirannya untuk terus berpikir kritis gitu. Karena memang kalau misalnya ada orang yang ngomong orang Indonesia nggak bisa berpikir kritis, generasi ini nggak bisa berpikir kritis, karena itu emang sistemnya diatur untuk kita jadi begitu gitu. Wow. Sistemnya diatur. Emang diatur untuk kita nggak kasah gitu. Sebenarnya dengan ini dan itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita kayak tetap aja. Makanya tadi finding purpose, belajar ngamatin, gitu-gitu.
baca, udah itu aja sih tipsnya. Good luck guys. Good luck. Gue mengamati ya dari tadi, gue punya pertanyaan. Lo kok manggil Nahom terus, lo gak pernah manggil gue? Gue kayak bener juga ya sis. Dia kayak Gimana ya? gini loh Nahom, gue kayak gue mengamati. Kok lo gak sayang sama gue? Sayang banget Kok gak dipanggil-panggil? Terus terbiasa itu kah sama gue? Iya kayak ini kayak satu orang gitu ya. Ini kayak satu orang. Kayak ya udah. Sama ya Joan ya. Tugas Emi adalah merangkum apa yang gue ngomong. Tugas dia adalah nanya. Jadi kayak pemirsa, ini pemirsa ini kayak ya udah ini mengamati pendamping. Tapi gue sayang loh. I know. Ini harus gitu. masuk nggak boleh dia Iya, gitu. Gue juga sayang banget sama lo. Iya, you better. Nah, Joan, kan kita udah mau selesai nih ya. Selain tadi apa pesan-pesan lo, ada nggak sih kutipan andalan, gitu. Kutipan andalan yang selalu jadi reminder buat lo gitu. Yang kayak kalau nggak usah suruh mikir gitu, ini yang selalu gue ingat gitu. Sebenarnya sih ini ya kata sebenarnya. Boleh. Jadi nih kata dalam bahasa Pali kalau nggak salah. Jadi ya mungkin karena gue meditasi ya, jadinya selalu ada kata ini gitu. Kata ini katanya namanya anicca, katanya anicca, artinya perubahan. Jadi ini jadi motivasi juga sebenarnya buat gue gitu. Kalau misalkan lagi ada di lowest point gitu, gue inget anicca, segala sesuatunya kan pasti akan berubah. Jadi kesusahan ini tidak akan terjadi selamanya. Anicca itu artinya itu? Anicca artinya? Perubahan. Wow. Jadi itu reminder buat John, akan ada sesuatu yang berubah, kok nggak terus begini. Dan mungkin ketika kita juga misalnya lagi happy, kan keinget lagi tuh Anicca-nya gitu. Jadi ketika kita lagi happy, remindernya ya apa yang sedang dilakukan ketika happy ini, semoga harusnya juga bisa kita bagi untuk banyak orang kan happiness-nya kayak gitu. Oh my god, kayak kita perlu meditasi. Oke. Itu Anicca, iya itu sih. Itu kayak motivasi diri sih. Iya, itu bagus. Keren. Oke, I think that would be all. Yes. Thank you, Joan. Terima kasih Jemima udah mengganti karena gue gak pernah sebut namanya, gue sebut 100 kali. Dirapel. Iya dirapel. Jemima kali 100. Ceria banget liatin. Terima kasih banyak Emi, terima kasih banyak Dan Nahom. thank you banget Joan sudah mau sharing Yes. sama kita. Semoga apa yang sudah disampaikan berfaedah. Jangan lupa subscribe. Iya, Instagram lo apa? Hah? Instagram lo apa? Sebut di sini. Nggak apa-apa, ntar muncul ya di sini. Iya, gitu. Muncul nggak di sini? @Joan Rumengan. Oh, Kalau ada yang mau nanya-nanya silakan langsung DM. Yes. Gitu. Sip. Thank you so much. Sampai ketemu guys. See you.